Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di Sunlight Online Ramadan Nasional 1442 Hijriah. Sebelumnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa yang telah kita tunaikan di hari pertama hingga hari ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sangat baik. Amin 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 ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keutamaan besar di bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah, dan di bulan Ramadan amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan demikianlah sepatutnya akhlak seorang mukmin, yaitu dermawan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah. Ketahuilah bahwa dermawan adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan hadis, sungguh Allah taala itu Maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelit atau bakhil adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin sejati. Begitu juga sifat yang suka minta-minta bukanlah ciri orang mukmin. Bahkan sebaliknya, seorang mukmin itu harusnya banyak memberi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan di bawah adalah orang yang meminta. Sebelum kita ke keutamaan sedekah di bulan Ramadan, kita harus tahu dulu apa itu sedekah. Dalam bahasa fikih, yang disebut dengan sedekah adalah kullu ma'rufin sedekah. Artinya, semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan adalah sedekah. Bentuknya itu tidak hanya uang saja ya. Ada amalan fisik, itu juga termasuk sedekah. Contohnya, saudara-saudari keluar dari rumah, kemudian di jalan menemukan paku atau duri yang berada di jalan yang bisa membahayakan pejalan kaki setempat. Kemudian diambil, lalu taruh ke tong sampah. Nah, itu juga termasuk sedekah. Atau mungkin di jalan menemukan sampah-sampah, kemudian diambil lalu dimasukkan ke tong sampah. Nah, itu juga termasuk sedekah. Terdapat pahala di sana. Ya, disebut juga itu sedekah jasad, menggunakan tubuh kita. Nah, untuk sedekah kita menggunakan makanan atau menggunakan pakaian gitu ya, memberi kepada orang lain, itu kita harus yang terbaik. Jangan sampai kita bersedekah tapi kita merasa barang itu juga tidak baik, gitu, kurang baik. Seperti kita memberi pakaian, ternyata pakaiannya tuh tidak layak pakai gitu, atau bolong, nah, atau kucil bahkan gitu ya. Kita sendiri melihatnya juga tidak enak gitu, malah kita beri kepada orang lain. Nah, itu tidak seharusnya disedekahkan. Jadi kita sedekah harus yang terbaik gitu. Nah, sedekahnya tuh kemana saja? Kita lebih utamakan sedekah tuh ke kerabat atau ke keluarga kita sendiri. Jangan dulu kita sedekah ke tetangga ataupun ke teman-teman sekitar. Ya, masa kita sedekah ke teman-teman sekitar atau enggak ke saudara atau mungkin kekasih gitu ya. Sedangkan ke kerabat atau ke keluarga kita sendiri lebih membutuhkan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kita lebih utamakan keluarga dulu. Contohnya seperti ke orang tua, ibu atau bapak gitu. Nah, beli makanan atau pakaian yang orang tua kita suka, kemudian adik atau kakak, lalu mungkin ke saudara-saudara kerabat seperti sepupu
anaknya dari paman atau dan sebagainya. Nah, itu kita utamakan dulu kalau daerah keluarga, saudara dan keluarga sekitar seperti itu. Nah, di antara keutamaan sedekah antara lain, satu, sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai dengan taubat atau mengakui dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimananya yang dilakukan sebagian orang yang sengaja melakukan bermaksiat gitu. Seperti berkorupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil hak anak yatim. Nah, dan sebelum melakukan hal-hal ini, ia sebelumnya merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas tidak ada dosa. Kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang dimana di sana akan mendapatkan naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain dari Allah kecuali yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu di hari akhir gitu ya. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah seorang yang bersedekah dengan tangan kanan, ia menyembunyikan amalnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian yang ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaannya bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud dengan harta tidak akan berkurang? Dalam syarih Sahih Muslim An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah mencakup dua hal. Pertama yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya, maka pengurangan harta menjadi impas, tertutupi oleh berkah yang abstrak. Nah, seperti itu yang pertama. Nah, ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan sehari-hari. Yang kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas tertutup pahala yang didapat, dan pahala ini dilipatkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Keempat, Allah melipatkan pahala orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang terbaik, niscaya Allah akan lipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surah Al-Hadid ayat 18. 5. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang yang memberikan dan menyembunyikan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari babus sedekah atau pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, yaitu
bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu, sedekah dinamakan dengan demikian karena merupakan bukti dari siddiqu imanihi, kebenaran imannya. Nah, ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan mendapatkan sedekah akan memadamkan api siksa dari kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Kedelapan, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia berkata, hadisun sahih. Hadis hasan. Nah, hadisnya hasan. Hasan sahih. Kesembilan, orang yang bersedekah merasa dada yang orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang bagus tentang orang yang dermawan dan orang yang pelit, yaitu perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memakai baju besi yang bisa dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Oleh orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang pelit, dikarenakan pelitnya, ia merasa setiap lingkaran baju besinya mereka erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkan namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. 10. Pahala sedekah tersebut berkembang. Pahala sedekah terus berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang walaupun pahalanya hingga menjadi besar gitu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dengan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahala untuk salah seorang dari kalian sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji kurma bisa berkembang menjadi gunung Uhud. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia berkata hasan sahih. 11. Sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhi kita dari api neraka. Semakin banyak kita bersedekah, semakin jauh dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, demikian materi tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat dan saya sebagai panitia mengajak untuk kepada seluruh peserta untuk bersedekah di hari ini. Kita raih keutamaan sedekah di bulan Ramadan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan salah khilaf dan kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan penuh dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.